Assalamualaikum. Sabar dik. Gusman. Gus. Assalamualaikum, Gus. Kenapa, Gus? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Gusman. Mas. Gusman, Mas. Gusman. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Apa salah saya, ya Allah? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Gusman. Ngale. Ada apa, Gus? Kenapa engkau menangis? Apakah ada yang membuat hatimu tidak tenang? Apakah istrimu masuk ke arah Duma? Entah dosa apa yang sudah saya perbuat di masa lampau. Saya benar-benar menerima kenyataan ini yang begitu pahit. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Sepulang saya dari bertemu dengan kalian, saya kembali ke madrasah. Saya mendapati istri saya sudah dimasak oleh para warga. Istri saya dibakar hidup-hidup di depan mata saya sendiri. Saya tidak bisa berdaya di sana. Saya tidak bisa menyelamatkan istri saya. Apa yang membuat mereka membakar istrimu, Agus? Semua warga menyalahkan saya. Mereka menganggap saya telah menyebarkan ajaran-ajaran yang bodoh di sana, mengajarkan ilmu-ilmu yang benar-benar sesat kepada anak-anak mereka. Mereka menganggap ini semua tidak berguna. Mereka menganggap saya adalah sumber kesengsaraan mereka. Astagfirullah, istri saya. Saya mendengar jelas teriakannya begitu pedih. Saya mendengar jelas dia memanggil-manggil nama saya. Namun saya tidak bisa menyelamatkan. Apakah mereka yang menghakimi istrinya dengan salah satu umat dari para Duma? Semua yang datang dan memasak, menganiaya dan membakar istri saya adalah mereka semua yang sudah masuk ke dalam agama para Duma. Semakin jelas ya. Mereka datang membanding-bandingkan kehidupan mereka ketika masih berada di agama Islam dan membandingkan kehidupan mereka setelah bergabung dengan agama para Duma. Mereka mendapatkan kemuliaan, mereka mendapatkan kebahagiaan walaupun baru sebentar memeluk ajaran agama para Duma. Mereka semua menyalahkan saya. Nasib mereka yang sengsara ketika masih berada di agama Islam. Mereka semua menyalah-nyalahkan saya. Seolah-olah agama Islam tidak memberikan apapun terhadap mereka untuk bisa mereka nikmati. Belum tuntas kesedihan saya kehilangan santri-santri saya. Saya dibuat sedih. Saya dibuat ketakutan. Saya dibuat tidak berdaya ketika istri saya meminta tolong, menjerit di saat kobaran api memakan tubuhnya. Ya Allah, ya Allah. Fitnah itu sudah mulai disebarkan. Ya Allah. Berdirilah, Gus. Tegakkanlah kepalamu. Dan sekarang para warga sedang mengejar-ngejar saya. Mereka semua juga ingin membakar saya supaya saya menyusul istri saya. Apakah ini
Yang saya lakukan adalah kesalahan. Apakah saya tidak pantas untuk menyiarkan agama Allah? Ya, memang seperti itu, Gus. Mengingat kejadian waktu Nabi kita menyebarkan agama Islam pun penuh dengan penolakan, perjuangan dan korban tumpah darah. Apalagi sekarang mereka menggunakan cara yang sangat biasa. Tetapi saya hanya manusia biasa. Saya bukanlah nabi yang sudah hatinya diperkuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya hanya manusia biasa, makhluk biasa. Kau di sini. Bukan saya. Lepaskan itu. Bukan saya. Kau di sini. Kenapa kau melarikan diri? Sudah senyatanya kau mati. Itu saja. Ini sudah menjadi dosa. Kau siapa? Lepaskan dia. Saya lepaskan. Kau penyembah sapi, jangan sok-sokan. Kau tahu apa? Bahwasanya dia itu tukang penyekapan. Sudah terbukti. Kami mengikuti bajingan ini. Nyatanya kita tidak bisa mendapatkan apa-apa. Kita malah semakin sengsara. Jangan gitu. Beliau Ustaz itu yang membuat sabar Gus, tenang Gus. Sabar Gus. Kau saja yang tidak mau bekerja zaman dulu. Kau saja yang terlalu lembek dengan dunia. Sehingga kau susah. Sekarang mentang-mentang setiap hari kau dikasih bingkisan, menganggap beliau ini adalah makhluk yang sesat. Justru itu adalah bukti. Bukti di mana ajaran yang sekarang membuktikan bahwa akan menyelamatkan dunia, akan menyelamatkan saya, dan akan menyelamatkan semuanya. Benar itu? Dalam beragama bukan seperti itu konsepnya. Jangan-jangan kau hanya menyembah seorang makhluk, namun dia kaya, akhirnya bisa mengabulkan apa yang kau inginkan. Saya sudah mengikuti bajingan ini berapa lama? Berpuluh-puluh tahun. Tapi saya tidak pernah mendapatkan yang kau janjikan. Yang katanya kau akan hidup dengan layak. Kau akan hidup mendapatkan harta. Kau akan hidup semakin mulia. Tapi apa? Sengsara. Yang selalu saya dapatkan itu kesengsaraan. Kau sudah sepantasnya mati dibakar dengan istrimu. Tapi malah kau kabur ke sini. Saya rasa, Kami urusan saya. oh ini sama dengan saya. Buktinya, saya sama dengan dia, saya bahagia. Saya punya apapun yang saya inginkan, saya tercapai. Semua itu tergantung rasa syukurnya. Kau saja diberi sehat, kau tidak pernah bersyukur. Kurang syukur apa? Kurang sabar apa? Saya mengikuti bajingan ini. Astagfirullahaladzim. Bangsat. Mari. Kau tidak usah berlindung kepada manusia-manusia ini. Saya hanya Atau menjalankan. perlu saya membawakan warga-warga yang tadi membakar istrimu itu datang ke sini untuk menyeret dirimu. Tidak usah seperti itu. Saya hanya menyiarkan agama Jika Allah. kau memang sudah bahagia, jika memang kau sudah kecukupan, silahkan. Jangan pernah salahkan beliau, ya. Dan kau menganggap beliau adalah sumber kesengsaraan di masa lampau. Kan sekarang kau sudah bahagia, toh? Silahkan, nikmati, puaskan semua yang kau inginkan, silahkan.
di desa kami itu menginginkan warganya itu benar-benar mulia. Tadi adanya dia bajingan mempengaruhi agar tidak boleh ini tidak boleh itu, dilarang. Siapa yang melarang sebenarnya? Justru di ajaran yang sekarang itu membebaskan semua. Saya hanya menyampaikan yang saya pelajari. Mari, Kau hanya memberikan janji-janji palsu. Sekarang kami baru sebentar. Semua doa-doa kami banyak yang dikabulkan. baru beberapa kata yang saya panjatkan, langsung seketika itu saya dikasih. Hati-hati. Jangan menganggap sesuatu yang baru di dalam kehidupan. Kau anggap itu adalah segalanya. Kau sudah melupakan puluhan tahun yang sudah kau lewati. Jika memang Tuhanmu itu nyata benar ada, kenapa baru ada sekarang enggak dari dulu? Itu karena waktu yang sudah tepat. Waktu yang sudah tepat, jangan-jangan Tuhanmu ada ketika bumi sudah ada. Ditanyakan dulu. Atau apa tentang ajaran yang kami anut sekarang? Ya saya tahu. Jika kau ingin tahu, kau ikut denganku Ya dan ingin masuk saja. Daripada kau membakar dia. Jangan dulu saja. Kita hukum dia. Kita Mau berlindung di belakang manusia tidak akan bisa. Hei kau, Saya curiga dengan manusia. segeralah kau menyusul istrimu. Ini Manusia sesat. Hei, janganlah berbuat seperti itu. Astagfirullahaladzim. Untukmu para penyembah batu, jangan bangga kau di sini. Hei kau, Ustadz Gadungan, bajingan ya, sesat. Kau selama ini mengajarkan kami untuk bersyukur. Yang ada semakin bersyukur sesuai ucapanmu itu semakin miskin. sengsara terus menerus Pedante. Saya akan mengantarkanmu untuk bertemu dengan istrimu di alam baka. Daripada kau membunuhnya, lebih baik kau perintah Tuhan sana, suruh mematikannya. Saya hanya memberi hukuman kepada dia yang telah menyebarkan ajaran sesat selama berpuluh-puluh tahun di desa kami. Jangan sampai Tuhan kami marah. Ya wis, suruh Tuhanmu malah coba. Iya kayak apa coba? Sapi marah, cuma tinggal ditusuk hidungnya, nurut. Kau menghina utusan Tuhan. Kau menghina utusan Tuhan. Ya memang nyata loh. Masa iya kau menyembah sesuatu yang sejatinya tidak bisa bergerak sama sekali? Kau itu bodoh apa bagaimana? Utusan Tuhan dikirim secara langsung oleh Tuhan dalam bentuk yang paling sempurna. Walaupun di kasat mata itu adalah bentuk yang hina, namun di mata Tuhan itu adalah makhluk yang paling sempurna. Ya wes, seperti ini saja. Apa yang membuatmu yakin bahwasanya patung itu bisa mengabulkan semua doa-doamu? Hah? Patung itu bisa bicara. Selama saya mengikuti apa yang dia ajarkan, apa yang dia beritahu kepada anak-anak kami selalu menurutinya dan menjalankannya. Untuk melakukan sholat, untuk melakukan sembahyang, sedekah, syukur. Namun yang ada kemelaраtanlah, kemiskinanlah yang tambah hadir kepada kita. Namun setelah ajaran para agama
datang ke desa kami. Kekayaan, kemakmuran, kesuburan, kemuliaan. Kami mendapatkan itu semuanya di acara para aduba. Tidak perlu lama membacakan doa. Hanya beberapa kata langsung dikabulkan. Dan dia mengajarkan zikir sampai kakinya lumpuh pun. Mana? Jika menjadi saudara seiman sekumpul, kenapa kalian berbuat semacam ini? Kau menyesatkan kami. Kau mengajarkan kepada anak turunan kami sesuatu ajaran yang hina, sesuatu ajaran yang sesat, yang menjerumuskan kami semua ke dalam neraka. Kau pergi sana, saya tidak ada urusan dengan kalian. Saya tidak akan pergi sebelum lulus. Minta tolong dengan Tuhan. Kalau kau bisa membunuhku saat ini, Tuhanmu mana? Datang, suruh datang sekarang. Ayo kita berantem di sini. Sebenarnya manusia sepertimu tidaklah layak untuk berdebat dengan saya. Ya wis, ayo kita buktikan siapa yang paling kuat di sini. Kau dan tidak perlu ikut campur urusan kamu. Kau saja tidak berani, berarti kan kau sama saja sedang meragukan dengan Tuhan. Saya mau meminta tolong dan meminta bantuan dari Tuhan atas apa yang saya doakan untuk saat ini. Sekarang kau minta doakan agar kau menang di sini. Buktikan siapa yang paling kuat di sini. Itulah Tuhan yang paling benar. Bagaimana? Ternyata ada manusia yang begitu sombongnya di dunia ini. Sedangkan kesombongan yang dilontarkan dari mulutnya itu hanya sebuah bualang untuk menutupi kesalahan. Benar. Saya hanya sombong terhadap monyet. Kalau saya terhadap makhluk yang baik, manusia, saya tidak akan pernah sombong. Monyet pun tidak akan pernah mengerti jika saya sombong. Paham? Di sini kau mengibaratkan saya seperti monyet. Itu kamu yang ngomong, bukan saya. Luar biasa. Itu kalian yang mau bicara. Ternyata memang benar ajaran yang disebarkan selama ini itu adalah ajaran yang menunjukkan kita, yang akan memasukkan kita ke dalam neraka. Untung saja para adumah datang ke tempat kita, sehingga kita bisa selamat dari kesesatan yang sudah beredar berpuluh-puluh tahun, bahkan beratus-ratus tahun di dunia ini. Kamu melupakan atas semua yang pernah kau lewati dalam kehidupan ini dengan iming-iming harta. Kau pikir dengan kau memiliki harta, kau bisa melakukan ini semua? Kau pikir dengan kau memiliki harta kau akan bahagia? Tidak. Dengan harta, kita itu bisa melakukan segalanya. Apa saja? Kita bisa melakukan apapun dengan harta. Kita bisa memilih sesuatu hal apapun yang kita inginkan dengan harta. Namun, kita tidak bisa mendapatkan ini semua dari ajaran yang selama ini diajarkan oleh bajingan. Satan. Buktinya banyak saudara-saudaramu yang bunuh diri karena kaya. Berarti harta kan tidak menjamin ketenangan. Dia karena tidak masuk ke dalam ajaran para agama. Dia masuk ke ajaran kalian. Ajaran sesat. Ajaran yang menjerumuskan ke dalam neraka. Dia sudah terpojokkan. Ayo, silakan kau hadirkan Tuhanmu. Tidak usah Tuhan, kita saja. Semulia apakah dirimu menginginkan Tuhan saya hadir di depanmu? Ya iyalah, saya jauh. Kau ini siapa?
kau adalah makhluk yang paling hina sehina-hinanya. Dengan- Berharap Tuhan hadir di hadapan. Cukup. Kau bodoh atau memang sesat yang tidak tahu penyesatan itu ada di mana? Cukup. Kalaulah kematian saya, jangan seperti itu. Diperlukan saya, jangan seperti itu. Diperlukan supaya kalian tidak mengolok-olok kami lagi. Utusan Tuhanmu itu, si sapi Tuhanmu itu jauh lebih sempurna saya bisa bicara, bisa gerak. Oh, sapi cuma kayak gini, nggak ada kakinya kok disembah bodoh. Lalu di mana utusanmu? Loh, Ada atau tidak? ya saya tidak mau kasih tahu pada monyet. Dia saja tidak Iya. bisa. Sudah terpojok, makanya dia menjelek-jelekan kita seperti monyet, mengatakan kita seperti monyet, padahal dia sudah kalah dan tidak bisa menunjukkan bahwasannya yang dia ajarkan itu memang tidak sah. Kita sudah bosan dengan alasan-alasan dari ajaran sama seperti yang dia bicarakan selalu selama ini. Membelok-belokkan kata-kata kalian, tapi ujung-ujungnya apa? Hanya ucapan, hanya ngomong kosong, tidak bisa mengadil. Mana ada, kita hanya berzikir namun kaya Lumpuh yang ada tidak lumpuh. ada. Saya memang tidak pernah menjanjikan. Banyak sekali yang sudah menjadi korban lumpuh. Astagfirullah. Duduk terlalu lama, tapi tidak mendapatkan hasil. Kau mengatakan dengan adanya sholat ataupun sembahyang itu akan menyelamatkan kehidupan. Mana buktinya? Selama kita menyembah Allah itu tidak ada perbedaan sedikit. Saya tidak mau berbicara dengan. Ya sudah, jika tidak mau berbicara, nyak dari hadapanku. Itu. Ayo kita buktikan siapa yang kuat di sini. Di sini membuktikan tidak hanya dengan sebuah peperangan ataupun pertarungan. Ya, Kekuatan dalam bertarung itu bisa memiliki perbedaan dari setiap makhluk hidup yang ada di dunia ini. kan kau tinggal berdoa. Ini makhluk sesat, lenyapkan. Apa hak saya? Apakah saya merasa mulia meminta Tuhan untuk membunuh? Lah ya itu sih. Kenapa kau mau bunuh dia? Saya hanya ingin menghukum Lah, dia yang telah menyebarkan kesesatan di wilayah kami. menghukum apa di cuci otaknya kamu? Apa diperintah? Kamu Tidak jangan- kamu ada diperintah. yang memerintahkan kita untuk melakukan itu. Kau tahu itu pemuka agama di Garda Malang? Dia itu mengawini adiknya sendiri, saudara. Itulah kebebasan hidup di dalam dunia ini. Lalu bedanya kok dengan yang Jika apa? kita hidup di dunia ini dilarang untuk melakukan A, dilarang untuk melakukan B, apa gunanya hidup? Dilarang untuk memakan ini, dilarang untuk memakan ini. Buat apa Tuhan menciptakan sesuatu hal yang dilarang untuk dimakan? Benar, semua yang disediakan itu semuanya harus dinikmati. Ya wis, silakan dinikmati. Tuhan menciptakan segala sesuatu memang ada manfaatnya. Namun kita kan manusia yang berakal, berpikiran. Kita harus bisa membandingkan mana yang paling membahayakan atau mana yang paling membuat buruk terhadap kesehatan kita. Silakan makan sepuasmu, silakan minum minuman keras sebanyak mungkin. Lagi pula saya tidak rugi, kau yang mati sendiri kok. Ya sudah, jika kau tidak rugi, apa urusanmu? Saya hanya memiliki urusan dengannya. Karena dia sudah sekian lamanya menjerumuskan kita para warga untuk masuk ke dalam neraka. Yang seharakan. Nah, wis, urusan saya, dia saudara saya, seumat dan semuslim. Saudara dari mana? Dari Nabi Adam. Itu yang selalu diucapkan. Itu yang Iya, selalu semua dibanggakan. saya Padahal dia tidak pernah melihat. Benar. Kau pernah melihat Tuhanmu? Saya memang tidak pernah melihat Tuhan. Ya, ya, wis. Namun saya melihat utusan Tuhan. Itu Kau melihat dua-duanya atau tidak melihat dua-duanya? Tidak Sedangkan di sini di ajaran Islammu, Muslimmu yang begitu hina itu, kau masuk ke dalam Muslim dituntut untuk mengucapkan saya bersaksi bahwasanya Tuhan. Saya bersaksi, kau menyaksikan atau tidak? Melihat itu tidak harus dengan mata, bodoh.
Semakin banyak. Dia gila karena tidak memiliki pembelaan. Tahu ini udara di sini. Kau lihat udara enggak? Kalau saya tidak melihat udara, kau bisa merasakan. Berarti Kan itu bukan dilihat, namun dirasakan. berarti di situ tidak dilihat namanya. Bagaimana? Saya Semakin lucu benar kebodohan kan. namun menyaksikan itu tentunya harus melihat. Bersaksi. Bersaksi ada. Pada Bersaksi. saat kita Apa menyaksikan. kata saksi? Di, dengan kamu. Sudah kelihatan. Sudahlah manusia. Saya bersaksi. Bersaksi itu kita harus melihat loh ya. Jangan berdebat karena membela aku. Sekarang di dalam sebuah hukum suatu wilayah, jika kita melakukan sebuah pelanggaran dan memilih orang untuk menyaksikan atau memilih makhluk untuk dijadikan saksi, namun saksinya tidak melihat apa pelanggarannya, apakah itu bisa dikatakan untuk bersaksi? Saksi di sini bukan seperti itu. Apa? Coba jelas. Di, percuma sudah saya katakan. Saya menjelaskan apapun sebaik apapun tidak mungkin akan diterima. Karena saya itu juga sudah tahu apa yang diajarkan oleh Islam yang hina itu. Kami dulu melakukan semuanya, namun itu hanya sengsaraan yang datang kepada kita. Loh, saya buktinya nggak sengsara, saya hidup. Karena di umat muslim seperti kalian hanya mementingkan diri kalian sendiri, tidak mementingkan satu sama lainnya. Banyak umat muslim yang kelaparan, tapi kau tidak peduli. Lah, kamu tahu dari mana? Buktinya, saya melihat manusia di sana. Dia sedang kelaparan dan dia berumat muslim. Kau memikirkannya atau tidak? Nggak mungkin kelaparan. Kok saja yang mungkin berpikir bahwa dia kelaparan. Sudah jelas-jelas. Pengelakan yang begitu terang-terangan. Karena dia tidak bisa menjelaskan sesuatu hal yang dia percayai karena tidak pasti. Jika semuanya itu pasti bisa menjelaskannya dengan jelas. Saya tidak mau berdebat dengan lembu. Kau bukan berdebat dengan lembu, kau berdebat dengan saya. Iya, kamu. Namun kan sejatinya kamu lembu. Lembu Samiri, patung kata. Ah. Ayo, saya tidak mau kau berdebat dengan mereka. Masjid-masjid yang sudah kau buat, madrasah yang sudah kau buat, sudah dibakar hangus semuanya. Ben, terserah sama kamu. Jika tidak terima, Wes, Ingatlah, lapor ke Tuhanmu sana. kau hari ini selamat dan mendapatkan perlindungan dari manusia. Kesel aku. Saya itu tidak berdosa. Kau membela aku terus. Sudahlah, Gus. Saya tidak membela-mu. Saya hanya meluruskan sesuatu yang tidak lurus. Kita menjelaskan kepada mereka yang memang sudah berubah. Itu susah. Cuma satu jalan satu-satunya. Kita bercandain dan kita ketawain. Dan kali-kali kita kasih pelajaran. Harusnya seperti itu. Tetapi mungkin dengan debat ini Kenapa Ki? mereka semakin membenciku dan semakin mengejar-ngejar saya. Makanya nanti ikut dengan saya, Gus. Ikut dong, pulang ke rumah saya nanti. Kita kasih tempat yang paling aman buat jenengan, ya. Untuk saat ini saya ingin ke suatu tempat untuk menyendiri Jangan, sebentar. terlalu bahaya, Gus. Buat putak malah bahaya. Nanti nunggu memang kalau sudah aman, ya. Yo, marilah ikut denganku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pertanyaan. Konyol. kenapa kita? Pan raya mbok. Baik teman-teman, ini sudah semakin kesini sudah semakin kesono ya. Iya kan? Malah sudah mulai membakar-bakar di tempat ibadah juga. Ini nanti kita akan melakukan perundingan besar insya Allah. Tadi Eyang Sarif sudah menginstruksikan kepada saya mengenai kejadian di pagi hari ini di tempatnya si Gusman.
Mungkin itu saja Pak. Kita Iya. istirahat dulu. Ya Allah, mas sobatnya. Kita istirahat dulu ya teman-teman. Saya tutup wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Nusantara, dan salam Om Swastiastu.